Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan macam-macam ibadah. Baik, sebelum kita lanjutkan pada usul yang berikutnya dari salah satu usul, kita murajaah dulu. Baik. ودليل الإنابة من يعرف دليل الإنابة؟ santri idad. Santri idad. Anda tahu, tidak kenal mana yang idad, mana yang tahfiz. Antum. Wa anibu wa aslimu lahu ahsan. Barakallahu fiik. Wa dalilul inabah qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Baik. Wa dalilul isti'anah. Dalilul isti'anah anta ya akhi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fil hadits ya kena budu mah gampang. Mobil hadis man antum idza sta'anta fasta'in billah. Idza sta'anta fasta'in billah. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa dalil isti'adzah. Siapa di samping antum? Antum. Dalil isti'adzah. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ahsan, barakallahu fikum. Wa dalil istighatsah. Siapa ini? Namanya? Tafadhal. Ini antum. Dalil istighatsah. Ini samping Abdul Wahab. Apa? Istastaghithuna fastajaba lakum. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Apa? Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Baik. ودليل الذبح samping antum. Fadhal. Li Rabbil alamin la syarika lahu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Wa minas sunnah antum ya akhi. Antum. Siapa namanya? Ya antum. Fadhal. La'anallahu man zabaha li ghairillah. Wa minas sunnah la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa yang menyembelih
untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilun nadhr man? Wa dalilun nadhr man? Wa yakhafuna. Baik, ahsan. Yuhuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yuhuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Baik. نواصل إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني, landasan yang kedua atau pokok yang kedua dari salasatul usul, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil, yaitu dengan dalil Al-Quran wa Sunnah. Wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid. Agama Islam itu adalah tunduk kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan patuh kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki, dan berlepas diri dari kesyirikan, wa ahlihi, dan pengikut atau pelaku kesyirikan tersebut. Baik, ini makna dinil Islam. Jadi kita sudah masuk pada pokok yang kedua, landasan utama dari 3 landasan yang wajib diketahui oleh seorang muslim, yang akan ditanyakan di kubur kelak. Siapa saja yang masuk ke dalam kubur setelah ditinggalkan oleh orang-orang yang mengantarkan jenazahnya, maka dia akan ditanya tentang 3 perkara: tentang Allah, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Ini adalah perkara yang kedua yang akan ditanyakan di alam kubur. Ketika pertama sekali seorang meninggalkan kehidupan dunia ini dan masuk dalam kehidupan akhirat, maka dia akan ditanyakan tentang agamanya. Jadi penting sekali kita mempelajari, mengenal dan mengetahui apa itu Islam. Ulama kita menjelaskan al-Islam itu ada 2 makna. Makna yang umum dan makna yang khusus. Al-Islam di makna al-am dan al-khas. Adapun yang dimaksud dengan Islam dengan makna yang umum adalah at-ta'abbud lillahi azza wa jalla bima syara'a. At-ta'abbud lillahi azza wa jalla, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bima syara'a, dengan ibadah yang Allah syariatkan. Ini makna Islam secara umum. Jadi mencakup 2 hal. Pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Yang kedua, ibadah tersebut harus dengan cara seperti yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Bukan sesuai dengan cara yang kita buat-buat sendiri atau dibuat oleh manusia, tetapi dengan syariat, dengan tata cara ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Islam secara umum. Maka mencakup makna ini seluruh para nabi dan umatnya sampai hari kiamat. Siapa saja dari kalangan manusia yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia seorang muslim.
mencakup Nabi Adam alaihissalam dan anak cucunya yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi Nuh alaihissalam dan yang mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihissalam, tidak menentang dakwah beliau. Demikian pula para nabi dan pengikut-pengikutnya dengan baik. yakni pengikutnya yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat yang dibawa oleh para nabi tersebut. Jadi pengikut Nabi Musa alaihissalam, demikian pula Nabi Isa alaihissalam adalah muslimin apabila mereka beribadah kepada Allah dan beribadah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi yang diutus kepada mereka. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Al-Qur'an, Rabbana waj'alna muslimain laka. Ya Allah, jadikanlah kami dua orang muslim kepadamu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Demikian pula keturunan kami umat Islam, umat yang Islam kepadamu. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam seperti dalam surat Al-Baqarah ayat ke-108. Baik. Ini makna Islam secara umum. Mencakup seluruh nabi dan seluruh pengikutnya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Adapun makna Islam secara khusus, huwa ad-dinul ladzi jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makna Islam secara khusus, huwa ad-dinul ladzi adalah agama yang jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang dengannya atau diutus dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini makna Islam secara khusus. Iya. Makna Islam secara umum mencakup makna khusus. Tetapi makna Islam secara khusus tidak mencakup seluruh makna khusus, seluruh makna umumnya. Baik. Makna Islam secara umum sudah mencakup makna khusus. Tetapi makna Islam secara khusus tidak mencakup seluruh makna Islam secara umum. Iya. Jadi Islam dengan maknanya yang khusus adalah agama yang diutus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang menghapus seluruh agama sebelumnya, seluruh syariat sebelumnya. Oleh karena itu, semua pengikut nabi-nabi terdahulu mereka harus beriman dan harus masuk kepada Islam yang khusus. Abdullah, sini. Sini. Jangan bermain ya. Jadi umat-umat terdahulu yang beriman kepada para nabi terdahulu, apabila mereka tidak masuk kepada Islam yang khusus ini, yakni tidak mengikuti agama yang diutus bersama Rasulullah SAW, maka mereka tidak lagi dianggap sebagai kaum muslimin. Tadinya mereka muslim. Setelah Nabi SAW diutus, mereka tidak mau beriman
tidak mau masuk Islam dengan Islam yang khusus yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka mereka menjadi kafir. Mereka menjadi kafir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari setiap nabi. Dari setiap nabi dan rasul yang pernah diutus, telah Allah ambil perjanjian. Apabila kalian masih hidup, lalu diutus Nabi Muhammad SAW, maka kalian harus beriman kepadanya. Demikian pula seluruh nabi dan rasul telah mengajarkan kepada umatnya, akan datang seorang nabi, apabila dia datang, kalian harus mengikutinya. Ini pesan Nabi Musa alaihissalam kepada orang-orang Yahudi, dan pesan Nabi Isa alaihissalam kepada orang-orang Nasrani. Tetapi karena mereka telah mengubah agama mereka, mereka telah merubah-rubah kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka, sehingga ayat-ayat itu hilang. Ayat-ayat perintah untuk mengikuti Nabi SAW, perintah untuk masuk Islam, mereka rubah, mereka hilangkan. Dan kemudian mereka tahu, tetapi karena dengki, karena iri hati, Nabi terakhir yang diutus bukan dari kalangan mereka, tapi dari kalangan bangsa Arab yang ketika itu sangat terbelakang, maka mereka tidak mau beriman dan mengikuti Nabi Muhammad SAW karena hasad, karena dengki. Ini bentuk kesombongan umat-umat terdahulu. Alhamdulillah, sebagian mereka yang jujur dalam keimanannya dan masih mengikuti agama seperti yang diajarkan para nabi yang diutus kepada mereka, mereka kemudian beriman kepada Rasulullah SAW, sehingga terkenal sejumlah nama yang asalnya adalah pendeta Yahudi, seperti sahabat yang mulia Abdullah bin Salam. Demikian pula seorang sahabat Nasrani yang beragama Kristen yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ini orang-orang yang jujur di dalam keimanan mereka. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan agama Islam inilah satu-satunya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam yang khusus ini, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat ke-19, Inna ad-dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Dan Allah telah menetapkan, Allah tidak akan menerima agama selain ini, selain Islam dengan maknanya yang khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalam firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia jadikan sebagai agama baginya, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Dan agama Islam inilah satu-satunya agama yang Allah sempurnakan. Tidak ada celah, tidak ada kekurangan dari sisi manapun juga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini, pada hari Arafah, pada haji wada, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, "Aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah kucukupkan nikmatku kepada kalian," yakni dengan agama tersebut, "dan aku telah ridhoi Islam itu sebagai agama bagi kalian." Ini
Maksudnya adalah Islam yang khusus yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada peluang lagi untuk dibolehkannya mengambil agama selain Islam setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hanya ini agama yang diridhai Allah. Allah tidak menerima agama selainnya, dan hanya inilah satu-satunya agama yang Allah sempurnakan. Oleh karena itu kita dapat dalam ajaran Islam semua yang kita perlukan, semua yang kita butuhkan untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat itu ada. Tidak seperti agama-agama yang lainnya. Semua ada diatur dalam Islam. Baik masalah yang berhubungan langsung dengan agama, dengan kehidupan akhirat, maupun masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan duniawi. Baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalat. Apakah itu masalah politik, masalah ekonomi, masalah pemerintahan, semua diatur di dalam Islam. Semua ada. Tidak ada satupun bagian dalam kehidupan manusia yang luput dari aturan Islam. Tidak ada. Semuanya ada. Semuanya sempurna. Oleh karena itu, dituntut dari kita untuk mempelajari Islam. Untuk mengetahui bagaimana aturan Islam dalam menjalankan kehidupan ini. Dalam semua aspek kehidupan. Tidak boleh ada satupun yang lepas dari ajaran Islam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini. Sehingga semua yang kita butuhkan sudah ada dalam agama ini. Oleh karena itu, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, kebid'ahan itu sangat tercela. Sebab Allah telah mengabarkan agama ini telah sempurna. Apa yang kita butuhkan seluruhnya telah ada dalam agama ini. Maka orang yang berbuat bid'ah, menambah sesuatu dalam agama, dan menganggap itu suatu kebaikan, kebaikan yang tidak diajarkan dalam agama, maka itu tuduhan. Tuduhan kepada Allah, tuduhan kepada Rasulnya, dan tuduhan kepada Al-Quran. Tuduhan kepada Allah telah berdusta kalau begitu. Sebab Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran, agama ini telah sempurna. Artinya seluruh kebaikan telah ada dalam Al-Quranul Karim. Telah ada dalam agama ini. Sehingga kalau seorang menambah kebaikan yang baru, yang tidak ada dalam wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia mengatakan, dia menuduh, seakan-akan dia menuduh Allah subhanahu wa ta'ala belum menyempurnakan agama ini. Demikian pula, perbuatan itu adalah tuduhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dipahami oleh para ulama, seperti kata Imam Malik rahimahullah taala, "Man ibtada fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khana ar-risalah." Barang siapa yang berbuat bid'ah dalam Islam, lalu dia katakan ini bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bukan bid'ah yang jelek, bukan bid'ah yang sesat, maka berarti dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap tugas kerasulan. Apa tugas kerasulan beliau? Menyampaikan semua kebaikan. Jadi semua kebaikan sudah ada. Lalu tiba-tiba ada yang lancang mengatakan ini ada kebaikan yang lain yang belum diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengajarkan semua kebaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan. Seperti dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu dalam riwayat At-Tabrani, kata beliau, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman." Kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah
ada seekor burung kecil yang mengepakkan sayapnya di udara, kecuali Nabi SAW telah menjelaskan ilmunya tentang itu. Ini sebagai kata kiasan, kata kinayah untuk menunjukkan kesempurnaan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga untuk apa menambah-nambah yang baru? Untuk apa memperberat agama dengan menambah-nambah sesuatu yang bukan dari ajaran Islam? Yang sudah ada saja kita tidak akan mampu mengamalkan semuanya. Ngapain ditambah yang baru? Memberat-beratkan diri. Padahal yang sudah ada dalam ajaran Islam belum mampu kita amalkan semuanya. Maka orang yang berbuat kebid'ahan lalu dia katakan bid'ahnya bid'ah yang baik, seakan-akan dia menuduh Rasulullah SAW berkhianat. Padahal Nabi SAW bersabda, ya, masih dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa satupun kebaikan yang bisa mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka, kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Semuanya telah jelas. Kenapa harus ditambah? Demikian pula orang yang berbuat bid'ah tuduhan kepada Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quran telah menyampaikan agama yang sudah sempurna. Kenapa harus ditambah dengan kebaikan yang lain selain yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini sisi kenapa bid'ah itu dikatakan lebih buruk daripada maksiat. Sebab kebid'ahan itu langsung menghancurkan sendi-sendi akidah. Kebid'ahan itu langsung berhadapan dengan pokok-pokok akidah dalam Islam. Andaikan seorang mengingkari agama Islam itu sempurna, seorang mengingkari agama Islam sempurna, seluruh ulama sepakat dia kafir. Seluruh ulama sepakat dia kafir. Sebab itu pengingkaran terhadap Allah, pengingkaran terhadap Rasulnya, dan pendustaan terhadap Al-Quranul Karim. Baik. Sebagaimana Islam tidak boleh ditambah-tambah, demikian pula Islam tidak boleh dikurang-kurangi. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalil, yaitu dalil Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi, inilah Islam yang harus kita ketahui. Islam yang berdasarkan dalil, bukan dengan taklid. Bukan berasal dari mimpi-mimpi, bukan dari bisikan-bisikan, bukan pula dari wangsit, dari ilham, atau dari hasil berpapa, atau dari hasil semedi, dan sebagainya. Tetapi Islam berdasarkan Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengambil Islam selain dari dua sumber ini, maka dia sesat. Ini pasti. Dia sesat. Apabila seorang mengambil suatu ajaran yang dia amalkan dari dua sumber ini, maka dia sesat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Taraktu fiikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnat Rasulih." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya siapa yang tidak berpegang teguh, tidak mengambil agamanya dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia tersesat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kalian masih berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat. Tetapi Al-Quran dan As-Sunnah yang dimaksudkan di sini adalah yang sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Siapa yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah atau mengamalkannya tidak sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah SAW dan para sahabat, dia juga sesat. Dia juga sesat.
Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, "Wa tataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin-nar illa wahidah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Qalu man hiya ya Rasulullah? Sahabat bertanya, siapa satu golongan itu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Yaitu satu golongan yang mengikuti aku dan para sahabatku. Sehingga Al-Quran dan Sunnah ini tidak boleh kita pahami dengan pemahaman sendiri, dengan pemahaman masing-masing, dengan pemahaman tokoh-tokoh tertentu, dengan pemahaman kelompok-kelompok tertentu, tidak boleh. Al-Quran dan Al-Sunnah yang benar adalah mengikuti pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Inilah bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Inilah bedanya Salafiyun, manhajus salaf dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau Salafi, kalau mengikuti manhaj salaf, harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Adapun kelompok-kelompok yang lainnya, mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman masing-masing. Dan perlu diingatkan, ada salah pemahaman sebagian orang yang dulu sebenarnya mereka berjasa di dalam menyebarkan hadis di Indonesia ini. Dan mereka telah, pendiri mereka dulu telah menerjemahkan kitab Bulughul Maram. Ini subhanallah, jasa yang luar biasa. Hanya saja pada perkembangannya, kelompok ini banyak penyimpangan karena masuk pemikiran-pemikiran asing, pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh pendiri mereka. Sehingga mereka memahami seakan-akan mengikuti manhaj Ahlus Sunnah, mengikuti manhaj salaf adalah sumber Islam yang ketiga. Ini kebodohan. Ini kebodohan dan kesombongan. Karena tidak mau merujuk kepada para ulama. Merasa mereka sudah bisa membaca Al-Quran sendiri, bisa membaca tafsir sendiri, bisa membuka kutubus sittah. Lalu mereka seakan-akan sudah lebih pintar dari para ulama. Ini bentuk kesombongan dan kebodohan mereka. Sehingga mereka mengatakan, kalau begitu ini aliran baru, aliran sesat. Karena sudah ada sumber yang ketiga, yaitu manhajus salaf, mengikuti jalan para sahabat. Padahal hakikatnya mengikuti jalan para sahabat, mengikuti jalan Ahlus Sunnah, mengikuti jalan Salafi adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Sejumlah ayat Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berpesan, baik yang tegas maupun berupa isyarat, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat ke-100, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Kaum Muhajirin dan Ansar, orang-orang yang pertama masuk Islam dan pengikut-pengikut mereka dengan baik, Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Allah telah meridhoi para sahabat, meridhoi akidah mereka, meridhoi ibadah mereka, meridhoi akhlak mereka, meridhoi agama mereka. Maka siapa yang menginginkan keridhaan Allah, maka dia harus mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Demikian pula dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam siapa yang tidak mau mengikuti dan memahami Islam ini sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, maka dia tersesat dan Allah biarkan dia sesat dan dia akan dikembalikan ke neraka Jahannam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang menentang Rasul dan mengikuti
selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kami biarkan dia sesat dan kami masukkan dia ke neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan tegas mengatakan, jalan orang-orang yang beriman itu, orang-orang beriman yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah para sahabat. Sebab ayat ini diturun pada masa sahabat. Maka orang-orang yang beriman itu yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah para sahabat. Adapun orang-orang beriman setelahnya, mereka dianggap beriman kalau mengikuti jalan orang-orang beriman yang pertama. Dan Allah mengancam, siapa yang mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman itu, yaitu jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini jelas. Dan dalil dari Al-Quran perintah untuk mengikuti manhaj salaf, untuk mengikuti jalan salaf, mengikuti ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini bukan mazhab yang baru, bukan pendapat yang ketiga, bukan sumber Islam yang ketiga, tidak. Hakikatnya perintah mengikuti sahabat ada dalam Al-Quran. Dan di dalam As-Sunnah, hadis yang kita sebutkan tadi, hadisul iftiraq. Nabi SAW dengan tegas mengatakan, semuanya sesat illa wahidah, kecuali satu, yaitu ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Demikian pula diisyaratkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya. Siapa itu? Murid-murid mereka, para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya lagi, yaitu murid-murid tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi. 3 generasi yang dikatakan Nabi SAW sebagai generasi terbaik. Sebagai generasi terbaik. Ini bukan sekedar pengabaran, tetapi isyarat dan perintah untuk mencontoh dan mengikuti generasi tersebut. Sehingga kalau kita dapati ada pemahaman kita yang bertentangan dengan pemahaman para sahabat, buang pemahaman tersebut. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau sahabat sudah sepakat, sahabat sudah ijma', itu sudah pasti benar. Itu sudah pasti benar. Walaupun kita tidak dapatkan dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah dalil yang tegas tentang itu, tapi kalau sahabat seluruhnya sudah sepakat, pasti benar. Sebab Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yajma'u ummati 'ala dhalal. Sesungguhnya umatku sesungguhnya Allah tidak akan mempersatukan umatku seluruhnya di atas kesesatan. Mesti ada yang sesat dan ada yang sesat berada di atas kebenaran. Tidak semuanya sesat. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Lalu kata beliau, kalau sahabat berbeda pendapat, menjadi 2 pendapat misalkan, sebagian berpendapat A, sebagian berpendapat B, maka kata beliau rahimahullah ta'ala, kebenaran itu sudah pasti ada pada salah satu dari keduanya. Maka jangan engkau buat pendapat yang ketiga. Jangan engkau buat pendapat yang ketiga, pendapat yang ganjil. Ya. Jadi ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti jalan para sahabat Rasulullah SAW. Lalu dari 2 pendapat sahabat tadi kita ikuti mana yang lebih sesuai dengan dalil Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam yang kita maksudkan di sini adalah Islam yang berdasarkan dalil Al-Quran wa sunnah dan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta para ulama yang mengikuti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Baik, barangkali kita cukupkan dulu. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin.